Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi publik ya, di sesi yang ke-10 atau minggu ke-10. Kita berjumpa kembali dalam chapter 6 yaitu impact dari government spending dalam konteks income redistribution. Jadi dampak dari pengeluaran pemerintah dalam konteks redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah efek pada relative price ya. Melalui subsidi dan pajak, maka pemerintah itu bisa melakukan menggiring atau mendrive lebih sama distribusi pendapatan atau untuk mendrive perekonomian itu supaya mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata, di mana subsidi itu diberikan kepada si miskin, sedangkan pajak itu diberikan si kaya. Itu adalah instrumen utamanya. Nanti instrumen yang lainnya ya tentunya melalui berbagai pengeluaran. Ya, seperti itu. Subsidi bisa diberikan kepada yang miskin agar bisa mengkonsumsi barang-barang yang strategis. Ya, misalnya perumahan seperti itu. Melalui penyediaan perumahan yang bersubsidi kepada si miskin ini, maka tentunya akan meningkatkan kesejahteraan dari si miskin. Tetapi di sisi lain, ketika dimunculkan subsidi seperti ini, maka akan meningkatkan demand di sektor tersebut, yaitu sektor perumahan. Itu suatu wajaran ya. Barang apapun kalau disubsidi, maka kuantiti yang diminta itu akan meningkat ya, seperti itu. Karena barang yang disubsidi itu akan cenderung jadi murah ya, seperti itu. Akibatnya maka jumlah yang diminta itu akan meningkat. Ya, itu. Pengeluaran yang berlebih tersebut maka akan secara teori akan meningkatkan harga input di perumahan itu sendiri ya, termasuk upah para pekerja yang terlibat di dalamnya ya, seperti itu. Nggak usah jauh-jauh ya, dulu ketika adanya gempa di tahun 2006 ya di Jogja. Waktu itu ya gempanya ya lumayan dahsyat ya dampaknya. Nah, seperti itu sampai ada 6.000 yang meninggal itu kalau nggak salah. Dan banyak sekali rumah-rumah terutama di daerah Bantul, dan tidak terkecuali di kota Jogja, tapi yang parah adalah daerah Bantul itu yang roboh ya, seperti itu. Akibat adanya gempa bencana seperti itu, maka muncul banyak bantuan di Jogja ya, seperti itu, khususnya ya di Jogja Selatan, daerah Bantul itu. Akibatnya ya karena muncul banyak bantuan, maka ya otomatis rumah-rumah itu banyak didirikan dari bantuan tersebut ya, seperti itu. Bahkan yang dulunya nggak punya rumah atau rumahnya nggak layak menjadi lebih layak ya, seperti itu.
Oke. Maka akibatnya ya input yang ada, apakah itu pasir, tenaga kerja, ataupun batu bata dan lain-lain, tentunya itu meningkat ya, seperti itu. Artinya apa? Ini akan menimbulkan dampak tersendiri. Karena demand-nya meningkat, maka harga otomatis meningkat ya. Dampak seperti ini itu akan sulit secara praktek itu untuk di track ya, seperti itu, di track akibat karena subsidi itu ya, seperti itu. Kenapa? Karena biasanya yang banyak dilihat adalah bagaimana dampak positifnya yang misalnya tentunya orang-orang yang tadinya tidak punya rumah atau rumahnya tidak layak menjadi lebih layak ya, seperti itu. Karena yang saya ketahui di Bantul itu banyak rumah yang roboh itu karena memang strukturnya tidak bagus ya, atau tidak punya struktur, seperti itu yang saya dengar. Walaupun tentunya yang juga punya struktur itu ya juga banyak mengalami kerusakan, apalagi yang nggak ada, seperti itu. Oke, artinya yang dilihat itu lebih banyak ke sisi positifnya, tetapi sisi negatifnya misalnya harga upah di sektor ini, harga pasir dan lain-lain itu akan lebih mahal. Makanya kalau misalnya kita yang bangun di Jogja itu dari teman-teman yang ada share itu, maka biasanya kalau mereka berasal dari luar Jogja, mereka lebih baik membawa sendiri pekerja dari luar ya, seperti itu. Nah, ini dampak seperti ini itu tidak seringkali diabaikan ya, yang sering dilihat hanya dari sisi positifnya saja, tapi kalau dampak price effect-nya itu dianggap minor ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah saya tekankan pada hal ini juga memberikan dampak ya, terutama bagi orang-orang yang sifatnya menengah ya. Menengah itu dalam artian bukan menengah secara mapan ya, tapi dia tidak miskin tapi juga tidak dalam posisi aman ya, seperti itu. Sehingga ya mungkin uang yang diterima itu ya boleh dikatakan pas-pasan, tapi otomatis terlanjur biaya untuk pembangunan itu terlanjur naik ya, seperti itu. Bagi yang mendapatkan paket perumahan sih ya menguntungkan, tapi kalau hanya mendapatkan uang dan itu diserahkan kepada masing-masing warga, maka tidak sedikit bantuan itu ya akan sulit diwujudkan ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dari relative price effect ya. Yang selanjutnya adalah public goods. Sebenarnya pengeluaran pemerintah secara substansif itu yang paling penting ya, seperti itu adalah dalam bentuk penyediaan barang publik ya, seperti itu. Dimana kita tahu bahwa yang namanya barang publik itu barang yang bisa digunakan secara bersama-sama dan tidak ada eksklusivitas di dalamnya, sehingga semua khalayak itu mendapatkan manfaatnya. Oleh karenanya maka harus diidentifikasi betul barang publik apa yang diperlukan oleh masyarakat di sekitarnya ya, atau masyarakat yang berkaitan ya. Jangan sampai misalnya membuat barang publik tapi ternyata barang itu tidak banyak digunakan ya, seperti itu. Contoh sederhana
walaupun sekarang itu kayak jalan tol itu sebenarnya bukan pure barang publik ya, cenderung walaupun naturalnya adalah barang publik jalan, tapi ketika sudah jadi jalan tol maka menjadi barang klub ya. Tapi kelihatan di sini bahwa jalan tol yang ada itu rate pemakaiannya itu boleh dikatakan relatif kurang dari yang diinginkan, dari yang diasumsikan. Atau ada juga cerita bahwa di Amerika itu ada pulau kecil yang dihubungkan pada pulau besar seperti itu, dan itu dibuat jembatan yang bagus. Padahal penduduknya ya juga tidak banyak. Ya, seperti akibatnya apa? Ya sudah, kemanfaatan dari jembatan yang dibangun itu tidak begitu berguna, tidak begitu berarti. Ya, seperti itu. Artinya apa? Ketika membuat barang publik ya harus dipikirkan betul bagaimana dampak ekonominya, ya seperti itu, atau dihitung betul cost benefit ekonominya. Ya, tentunya tidak hanya secara akuntansi ya, seperti itu. Kalau secara akuntansi memang barang publik itu biasanya ya tidak menguntungkan ya, tapi harus dihitung betul cost benefit secara ekonomi ya. Apakah barang publik yang disediakan itu mampu meningkatkan pendapatan dari komunitas yang ada, dari masyarakatnya ya, seperti itu. Bisakah barang publik yang disediakan itu menjadikan distribusi pendapatan itu lebih merata? Nah, ini adalah topik yang tidak berkesudahan dan menarik ya untuk diteliti ya. Ya, seperti itu. Diteliti saja sekarang barang publik apa yang sudah dibuat dalam masanya Jokowi atau masanya apapun presiden setelah reformasi ya. Mana yang lebih memberikan dampak pemerataan yang lebih bagus, dampak kesejahteraan yang lebih baik pada masyarakatnya. Oke. Yang selanjutnya adalah penilaian subsidi. Oke. Subsidi itu adalah instrumen untuk melakukan redistribusi pendapatan. Tentunya subsidi yang baik adalah subsidi yang diberikan kepada target. Ya, seperti itu. Jangan sampai subsidi itu diberikan secara universal. Ya, contoh subsidi yang diberikan secara universal dan itu boleh dikatakan pengalaman yang tidak baik ya. Berarti itu adalah subsidi BBM. Tapi walaupun latar belakangnya ya kita harus mengetahui betul kenapa kok dulunya pemerintah itu menerapkan subsidi BBM. Ya, walaupun tentunya itu tidak boleh diberikan dalam jangka panjang. Ya, seperti yang prinsipnya ingin saya katakan di sini bahwa subsidi yang melekat pada suatu barang tanpa melihat siapa yang akan mengkonsumsi atau subsidi yang sifatnya universal itu tidaklah bagus. Ya. Kenapa? Nanti akan bias siapa penerima yang semestinya. Ya, contohnya ya subsidi BBM itu. Subsidi ketika diberikan kepada BBM, di mana BBM itu banyak dikonsumsi oleh orang kaya tentunya. Ya, seperti itu. Maka otomatis siapa yang menggunakan BBM itu lebih banyak, ya itulah yang akan dapat menerima subsidi lebih banyak. Jelas bahwa siapa yang menerima subsidi yang lebih banyak adalah orang-orang yang mempunyai mobil yang mengkonsumsi BBM, orang-orang yang mempunyai mall dan lain-lain yang dia mengkonsumsi listrik. Itu walaupun sekarang ya sudah ya ada perbaikan ya, seperti itu. Oke, atau dulu saya pernah tahu ada cerita di Italia ya, seperti itu, bahwa subsidi itu pernah diberikan pada roti, nempel pada roti.
Akibatnya padahal roti itu yang dimaksudkan adalah diberikan untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya, tapi malah justru roti yang diberikan itu malah dikonsumsi berikan kepada kuda-kudanya. Seperti itu. Kenapa ya? Karena berlebih, karena murah sehingga berlebih, akibatnya ya sudah nggak jelas siapa yang mengkonsumsinya. Jadi itu malah bias, bukannya orang yang dapat tapi malah hewan, seperti itu. Oke, ya prinsipnya kalau subsidi itu diberikan secara universal tanpa melihat siapa targetnya, maka itu memang tidak bagus. Jadi subsidi itu harus diberikan kepada target. Jadi kalau subsidi BBM, ya berikan kepada siapa yang mengkonsumsi itu. Jangan sampai subsidi itu, ya itu bias pemberiannya. Atau kalau Anda lihat sekarang misalnya subsidi gas ya, yang itu juga belum bagus betul ya, sampai sekarang masih menjadi permasalahan antara gas 12 dan gas 3 kg gas tabung. Seperti itu. Padahal yang dimaksudkan untuk siapa yang mengkonsumsi 3 kg adalah orang yang tidak mampu. Tetapi apa realita di lapangan? Yang mengkonsumsi itu adalah orang-orang yang mampu. Bahkan industri-industri yang lumayan sebenarnya bisa membeli barang tanpa subsidi itu juga menggunakan gas tersebut. Misalnya rumah makan, industri makanan, dan lain-lainnya seperti itu. Walaupun industri itu ya relatif kecil, tapi ya lumayan juga kalau diserap oleh orang-orang atau pihak seperti itu. Sehingga malah justru rumah tangga untuk keperluan rumah tangga orang miskin itu malah justru kurang ya, sehingga tidaklah heran kalau harga gas 3 kg itu ya melebihi dari yang semestinya. Oke, subsidi itu bisa diaplikasikan dalam bentuk misalnya penyediaan direct cash subsidi atau dikenal di Indonesia itu BLT. Ya, BLT itu bantuan langsung tunai. Ya, seperti itu. Kalau di Indonesia sepertinya pertama kali diberikan itu di zamannya SBY dengan latar belakang pada waktu itu harga minyak dunia meningkat, sehingga mau nggak mau pemerintah harus meningkatkan harga subsidi, meningkatkan harga BBM atau dengan mengurangi subsidi BBM, sehingga apa yang terjadi, maka harga-harga di pasaran itu mengalami kenaikan, sehingga apa, maka pihak-pihak yang tidak mampu itu harus di cover ya, supaya dia bisa melanjutkan untuk membiayai hidupnya, sehingga dia diberikan BLT yang diberikan 3 bulan sekali. Sekarang pun juga sudah ada BLT itu, tapi backgroundnya adalah karena pandemik ini ya, seperti itu. BLT diberikan kepada rumah tangga, diberikan kepada industri ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bisa berupa pemberian kupon. Pemberian kupon di mana kupon itu nantinya akan ditukarkan untuk mendapatkan sejumlah barang tertentu. Misalnya beras dan lain-lain. Ya, seperti itu. Oke. Penyediaan subsidi seperti ini tentunya mempunyai implikasi yang berbeda ketika sifat kuponnya itu berbeda. Jadi sifat kuponnya, misalnya kupon itu diberikan kepada target, tapi kupon itu nanti bisa diambil oleh siapa saja tanpa menempel pada siapa nama targetnya. Nah, seperti itu. Ini yang kurang bagus. Atau tidak ada larangan untuk dijual, ya, seperti itu. Itu akan berbeda implikasinya kalau ada larangan untuk dijual atau larangan untuk selain target untuk mendapatkannya.
Ya, seperti itu. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang model yang kedua ini. Selanjutnya adalah pemberian diskon untuk sejumlah barang tertentu. Tapi tentunya pemberian diskon ini pada barang-barang yang sifatnya barang pokok, ya, barang pokok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, ya, seperti itu. Misalnya beras atau minyak goreng atau apapun, ya, seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oke, yang selanjutnya ini adalah analisis dari subsidi. Ini subsidinya berupa BLT, ya, seperti itu. Subsidi ini diberikan dalam bentuk uang yang ekuivalennya, misalnya ini permisalan, ya, 15 kg per bulan, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya, ya, kalau misalnya tanpa adanya subsidi, orang itu bisa mengkonsumsi sepenuhnya untuk beras itu misalnya 30 kilo per bulan, seperti itu. Maka karena ada tambahan 15 kg, maka menjadi 45. Itu kalau konsumsinya sepenuhnya diberikan untuk membeli beras, ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk kombinasi yang lain, ya, maka mengikuti budget lainnya itu di sepanjang A sampai B. Tapi karena adanya bantuan, maka AB ini akan bergeser ke kanan mengikuti garis budget line yang baru, yaitu DH atau HD, ya, seperti itu. Akibatnya apa? Maka kalau dia itu mengkonsumsi yang di awal itu di E1, maka dia bisa mengkonsumsi di E3, ya, seperti itu. Dimana untuk yang semu mendatar itu adalah kebutuhan beras per bulan, sedangkan yang vertikal itu adalah barang yang lain. Yang mendatar itu asumsinya ya kebutuhan barang pokok, sedangkan yang vertikal itu kebutuhan yang lainnya, yang kurang pokok, seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya katakan di sini, bahwa kalau konsumsi orang tersebut itu tidak sesuai dengan preferensinya, Anda lihat di sini, semestinya yang namanya orang miskin itu maka tentunya konsumsinya akan lebih banyak pada barang pokok. Kalau barang pokok bagaimana? Ya, maka akan di indifferent curve yang merah ini yang saya gambarkan. Sehingga kalau dia mendapatkan subsidi, maka dia akan mempunyai indifferent curve yang bergeser seperti yang merah yang baru. Atau ini saya beri E1 aksen, E2 aksen, ya, seperti itu, E3. Nah, ini saya berikan seperti itu menunjukkan apa? Bahwa ini adalah poin konsumsi yang semestinya. Kalau kita gambar, ya, seperti ini. Jadi yang semestinya adalah seperti ini. Tapi karena dia itu preferensinya itu tidak yang semestinya, maka dia justru mengkonsumsi barang yang lain itu lebih banyak, sehingga muncullah indifferent curve yang persinggungannya di E1 dan E3. Bisa Anda terima, ya? Seperti itu. Nah, itulah konsekuensi dari pemberian subsidi kalau dia berupa uang. Kenapa? Karena kalau diberikan subsidi berupa uang, maka dia mempunyai kebebasan untuk mewujudkan apapun uangnya itu, ya, seperti itu.
Itulah konsekuensinya. Akibatnya kalau misalnya dia katakanlah menerima subsidi, katakanlah seperti sekarang, menerima 1 bulan katakanlah 600.000, terus menerima 3 bulan sekaligus, yaitu 1.800.000. Maka bisa jadi 1.800.000 itu tidak dibelikan barang-barang pokok, ya, melainkan dibelikan barang-barang yang lain. Contohnya apa? Ya pulsa, ya baju, bahkan HP, seperti itu. Artinya apa? Jadi preferensi yang digunakan itu tidak seperti yang diinginkan, tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang adanya kebebasan untuk mengkonversi uang yang diberikan. Oke, jadi bisa memahami ya apa konsekuensinya dari pemberian BLT itu. Prinsipnya ketika BLT itu diberikan dan preferensi konsumsi dari rumah tangga yang mendapatkan subsidi itu bagus, maksudnya bagus itu sesuai dengan yang diharapkan. Kalau orang miskin ya tentunya dia akan mengkonsumsi barang pokok lebih banyak. Barang pokok lebih banyak itu apa? Yang mendatar ini berarti dia cenderung ke kanan, bukan cenderung ke atas, seperti itu. Kalau kita gambarkan yang hitam ini itu kan berarti cenderung ke atas. Itulah konsekuensinya. Itu konsekuensinya dari BLT. Jadi bagus kalau preferensinya memang bagus, tapi akan jelek kalau preferensinya nggak sesuai. Yaitu tadi, ternyata kemauannya untuk membeli barang yang lainnya itu justru lebih besar. Akibatnya apa? Ya tidak seperti yang diinginkan, membeli rokok, membeli pakaian, membeli bahkan handphone, seperti itu. Bahkan kalau zaman dulu, zamannya Orde Baru, masih ada SD, Porkas, mungkin bisa jadi untuk membeli hal itu. Ya, seperti itu. Itu nggih. Yang selanjutnya ini adalah analisis dari subsidi pemberian kupon sebanyak 15, supaya sama ya tentunya 15 kg. Tetapi ada pelarangan untuk menjual kupon tersebut. Prinsipnya sama dengan tadi. Dengan adanya bantuan 15 kg, maka dia akan bergeser ke kanan sejauh 15 kilo. Jadi dari 30 menjadi 45. Tetapi bergesernya itu tidak penuh DH seperti yang tadi, tetapi akan akan mewujudkan budget line baru yang itu sifatnya tidak kontinu. Jadi kalau misalnya tadi barang yang lainnya itu jumlahnya 300, maka mentok di 300 itu tadi. Ya, selanjutnya dari bergeser ke kanan sampai 300 itu maka akan diteruskan budget lainnya akan menuju ke 300 itu. Bisa dipahami ya. Sehingga apa? Maka tidak sebebas tadi. Kalau tadi E1 menjadi E3, ini tidak akan sampai E3. Maka akan berada di titik F. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kebebasan. Tidak mempunyai kebebasan bagaimana? Karena bantuan yang diberikan hanya berbentuk berupa barang, walaupun dia menerima kupon. Karena kuponnya tadi tidak boleh dijual. Kalau tidak boleh dijual kan berarti tidak bisa dikonversi dalam bentuk uang. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Maka dia mau nggak mau ya menerima beras tadi. Sehingga apa? Maka DH-nya itu tidak mentok hanya yang di atas ini. Jadi tidak mentok yang di sini kayak tadi, tetapi akan mentok di sini paling atas. Itu kalau preferensinya nggak bagus, maksudnya nggak bagus, itu tidak sesuai yang semestinya.
Tapi kalau preferensinya sesuai dengan yang semestinya, sekali lagi, maka itu akan sama saja. Ya, akan sama saja efektivitasnya dengan kalau dibandingkan dengan ya seperti itu, dibandingkan dengan bantuan langsung tunai pakai cash transfer. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga apa? Pola yang ini itu cenderung akan lebih menggiring orang untuk mengkonsumsi barang yang semestinya. Kenapa? Karena dia tidak sebebas yang pertama tadi. Oke, bisa dipahami ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau ini tadi yang sebelumnya itu malah yang sebelumnya itu malah tidak ada larangan untuk menjual ya. Artinya kalau tidak ada larangan untuk menjual, maka saya salah berarti tadi penjelasannya. Maka efektivitasnya itu kan sama dengan BLT yang tadi itu. Kenapa? Karena dia juga bisa mengkonsumsi di E3-nya itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau ada larangan, maka dia tentunya sampai mentok di F. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Pola yang kedua ini, di mana pola yang kedua diberikan kupon tetapi tidak ada larangan, maka kecenderungan untuk bias itu akan sama dengan pola yang pertama. Oke, beda kalau pola yang kedua sama-sama kupon tetapi tidak boleh dijual, maka ya sudah mentok di F ini. Oke, seperti itu. Akan mentok di F ini. Ya, kalau mentok di F ini maka otomatis lebih menggiring para household, rumah tangga penerima subsidi itu untuk melakukan konsumsi sebagaimana semestinya. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya adalah ini kupon yang tidak bisa dijual. Nah, ini selanjutnya adalah berupa diskon. Tapi diskonnya adalah pada barang tertentu, tidak semua barang. Kalau ini kasusnya ya barang tertentu adalah beras. Ya, seperti itu. Ini boleh dikatakan misalnya Raskin, tapi berupa diskon, dikasih kupon, Anda boleh membeli beras yang semestinya 10.000 cukup membayar 5.000 per kilo. Oke, seperti itu. Dan diskonnya itu setara dengan 15 kg, sehingga gambarnya adalah seperti ini. Kalau Anda lihat bedanya dengan tadi, kalau tadi itu maka gambar budget line-nya itu bergeser sejajar. Ya, seperti itu. Tetapi yang ini tidak bisa sejajar. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak bisa memilih barang yang lain, sehingga barang yang lain akan tetap di sini. Sehingga mengalami pivot budget line-nya. Tetapi dia hanya bisa leluasa membeli barang pokok berupa beras. Ya, seperti itu. Untuk mendapatkan diskonnya. Sehingga apa? Maka konsekuensinya budget line-nya itu mengalami pivot. Oke, seperti itu. Nah, ini tentunya
akan juga menggiring orang untuk mengkonsumsi barang yang semestinya. Sekali lagi tentunya kalau orang miskin maka semestinya ya konsumsinya barang pokok lebih banyak. Ya seperti itu. Silakan Anda coba teliti, maka biasanya orang miskin itu ya konsumsinya itu besar sekali secara proporsi. Jadi jangan berpikir bahwa orang miskin itu bisa menabung. Mereka mencukupi kebutuhan sehari-harinya aja sudah alhamdulillah. Ya seperti itu. Makanya kenapa mereka itu ya MPS-nya itu ya sangat kecil, bahkan nol, atau bahkan bisa jadi negatif. Kok bisa negatif ya? Karena konsumsinya jauh lebih besar dari tambahan pendapatannya, sehingga mereka mencukupinya dengan hutang, dengan yang lainnya yang bukan sesuai dengan kemampuan. Ya seperti itu. Jadi ini adalah dalam bentuk diskon sehingga kemampuannya membelinya itu mampu meningkatkan dari 30 menjadi 15 kg lebih banyak atau menjadi 45 dibandingkan sebelum adanya subsidi. Dan konsekuensinya adalah seperti ini. Oke, sehingga nanti kalau ditanya mana yang lebih efektif ya tergantung bagaimana jawaban Anda dalam mengasumsikan berbagai kondisi yang ada. Ya, seperti itu. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan dalam kesempatan kali ini. Silakan dipelajari kembali dari berbagai resources yang ada yang sudah saya berikan referensinya. Oke, kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.